Keunikan dari tank ini yang pertama adalah ini, ya. Jadi dia pakai overflow box gantung, guys. Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya sebenarnya. Jadi kelebihan pertama adalah ini cocok banget nih buat area main ikan ya. Jadi kalau kalian memang yang lebih konsentrasinya tuh lebih banyak ke ikan, mungkin 60-40 apa 70-30, menurut gue ini cocok banget nih pakai gantung begini. Khusus tank ini ya, ini bener-bener tim kita nih settingnya tuh cuma 4 jam guys sampai isi air. Karena udah di prepare dengan baik sih. Tank 120 nyampe flashing, taruh, konek-konek pipa, pasang-pasang alat. Untuk kalian semua yang baru mau mulai reef tank, ini udah starter package-nya udah paling enak, paling cocok ya. Kalian gak usah pusing-pusing lagi, cukup kita aja yang pusing, kita aja yang pikirin settingannya gimana-gimana. Kalian cukup siapin tempatnya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Vide, masih di channel Java Pet & Co di konten setup. Nah, kali ini kita dapat kesempatan lagi untuk ngeset tank 120 ya. Ini kalian bisa lihat sedikit ini ya. Ini part of dekorasi tempat ya, area. Jadi memang dua view, depan belakang. Fungsinya selain dari memang untuk reef tanknya, tapi juga sebagai sekat ruangan juga guys. Makanya ini dua view. Jadi dia pakai peninsula. Nah di sini kita kasih stiker hitamnya. Ini tanknya Vivaria 120. Vivaria 120 kali 50 kali 50. Full set. Ya ini kalau kalian lihat kabinetnya putih, full white. Udah nyala lampu ada. Nah ini sun filter di bawah. Nanti kita akan bahas sun filternya ya guys. Tapi keunikan dari tank ini yang pertama adalah ini ya. Jadi dia pakai overflow box gantung guys. Nah kalau kalian udah lihat reels kita yang di IG ya, jadi memang ada kelebihan dan juga ada kekurangannya sebenarnya. Jadi kelebihan pertama adalah sisi dari area akuariumnya tuh full dapatnya. Jadi nggak ada ngeblok ke bawah lagi. Jadi areanya benar-benar 120 kali 50 kali 50. Ini cocok banget nih buat area main ikan ya. Jadi kalau kalian memang yang lebih konsentrasinya tuh lebih banyak ke ikan, mungkin 60-40 apa 70-30, menurut gue ini cocok banget nih pakai gantung begini ya. Selama tanknya 120. Kalau tanknya agak gede 150, 180 agak riskan guys kalau kita pakai overflow box gantungnya. Nah, cuma kelemahannya adalah overflow box gantung ini kalau bagi kalian yang punya areanya cuma pas-pasan 120, nah ini nggak bisa nih. Karena dia lewat luar. Nah, ini lewat luar semua. Kurang lebih space sekitar ini ya 18 sampai 20 cm lah nih harus di ini. Nah, jadi kalau kalian tipe yang nggak gitu suka ya, ada gangway begini-begini nih, nah ini nggak bisa pakai overflow box gantung ya. Cuma masing-masing punya plus minusnya guys ya. Tapi meskipun overflow boxnya mau gantung atau mau ditanam di bawah, tetap pipingnya semua kita udah atur. Jadi kayak gini. Nah kalau kalian lihat, kalau kalian bisa denger suaranya tuh memang agak sedikit tetap keluar ya guys. Ini bukan nggak bisa kita atur, kita bisa atur karena kita sudah pakai gate valve di sini. Cuma memang karena pakai roller filter, ini pasti akan tetap ada suara kayak begini dulu nih awalnya nih. Nanti kalau udah jalan, udah mulai terbentuk ya, ekosistemnya udah mulai, ini akan berkurang suaranya. Karena ini kan masih baru. Gitu loh. Jadi masih agak sedikit berisik. Tapi kalau memang diminimalisir bisa nggak bisa, kita tinggal atur aja setel ininya nih guys. Ya.
gate valve. Nah ini nih buat kalian semua yang mungkin pernah wondering ya, kenapa sih pipanya banyak banget ada gate valve-nya. Salah satunya ini, kalau air turun itu kita buat ngatur supaya bahasanya tuh apa ya, nggak gerojokan gitu. Kalau bahasa kita di lapangan tuh nggak gerojokan, jadi nggak berisik. Jadi ketika air itu pipa turun, nah kita arahkan air itu adanya di atas sini supaya udara tuh nggak ikut keisap guys. Sebenarnya yang bikin berisik tuh udara yang keisap sebenarnya. Nah cuma ini kalau ini yang bagian bawah ini karena ketika air turunnya dia nggak langsung masuk ke dalam sini. Kalau air turunnya langsung masuk ke dalam pipa itu langsung masuk ke dalam air ini pasti nggak akan berisik, bener-bener pure silent. Cuma kalau pakai filter mat ya harus begini dulu nih, karena itu juga masih bersih banget, apa segala itu masih kasar lah, suaranya ini masih kasar. Nah kemudian kabinet kita udah ada lampunya guys ya, ini mati buka baru nyala. Nah ini udah enak banget, jadi meskipun kita taruh di indoor nggak akan takut gelap-gelap ya. Maksudnya mau ngapa-ngapain, mau ngecek kotor enggak atau apa, itu udah bener-bener enak lah ya. Ini juga sound filternya ini agak full karena customer kita yang ini tuh dia mau pakai Caeto juga nih. Ntar ada Caetonya di sini, kemudian di sini ada filter biologis sama ada skimmernya. Nah ini auto top up pompa, pompanya pakai J-Code, Mantis roller filter, Hylea UV, kemudian wave makernya juga pakai J-Bow. Chillernya belum sih, chillernya ada di luar, chillernya taruh di luar karena 120 memang tricky guys ya. 120 kalau chiller mau di dalam samnya pasti jadi lebih kecil, tapi karena ada permintaan pakai Caeto nggak bisa samnya kecil-kecil, jadi mau nggak mau konsekuensinya chillernya harus di luar gitu loh. Nah jadi teman-teman bisa lihat ini udah versi maksimal dari tank 120. Chillernya di luar, keadaannya sambil filternya begini, udah enak banget sih. Ya paling cabling atau kontrol panelnya di sini dikit-dikit. Nah, ini kan air turun ya guys ya, air turun. Nah kemudian ini kalian lihat ya, ada pipa. Ini dari pompa kita naikin ke atas, bagi dua buat input air dari dasar kiri sama kanan. Nah karena ada alat ini, kita nggak perlu takut nih. Kalau mati lampu, air turun semua, nggak perlu takut. Kalau pompa kita matiin, udah airnya nggak akan turun. Tuh, karena kita ada alat ini, check valve namanya. Check valve dari Flow Color Sun King by Sun King. Ya, ini juga pipa piping semua udah Flow Color by Sun King. Ya, kebetulan warnanya merah abu-abu, mirip Red Sea guys. Tapi nanti kedepannya Flow Color tuh akan banyak stok warna-warna baru. Ada kuning, ada ungu, ada biru, ada orange, banyak lah. Cakep guys, jadi warna-warni ya. Jadi buat kalian yang suka warna-warna yang gonjreng ya guys ya, gitu loh. Dan pipa kita ya, ini sampai dalam-dalamnya merah. Tuh, sampai dalam-dalamnya merah. Ini kalau kita gergaji, serbuknya juga merah. Jadi bukan cepuhan guys, ini real merah. Dan juga anti lumut, nempel sih sebenarnya. Bukannya lumut nggak bisa nempel, lumut bisa nempel. Tapi kalau diginin doang, lumutnya biasanya gampang rontok guys. Jadi bisa dibilang ya anti lumut nempel, anti lumut membandel, lendir-lendir itu ya kan. Kalau kalian mau rajin bersihin tinggal dicopot, karena ini kan semua udah ada setelannya. Copot terus dikeprak begini doang, bilas pakai air, turun semua tuh guys. Ini memang pipa yang khusus dirancang, memang khusus buat teman-teman penghobi akuatik ya. Air laut, air tawar bisa. Air laut, air tawar bisa. Pokoknya hobi akuatik buat akuarium. Sementara ini ada berapa ukuran ya? 20, 25, 32, 50. Oh iya, kalau ini kan karena pipanya impor guys. Jadi kalau pipa lokal tuh kan setengah in, 3/4, 1 in gitu ya. Kalau di Flow Color by Sun King tuh pakai mili, 20 mili, 25 mili, 32 mili, 50 mili gitu. Nah, mungkin teman-teman pada nanya juga ya, bisa nggak digabungin sama pipa lokal? Bisa aja, cuma banci jatuhnya. Jadi kayak gini nih 32. Ini 32, ini sama kayak 1 in gitu loh.
cuma ini doang yang sama persis kayak lokal 1 in, 32 dan 1 in. Tapi kalau 25 sama 3/4, gede 25 dikit, 20 sama setengah, gede 20 sedikit. Jadi banci. Nah 50 tuh 1,5 in, tapi gedean lokal dikit gitu loh. Yang benar-benar ketemu tuh cuma yang 32 ini guys, 32 sama 1 in, ini benar-benar ketemu. Nah jadi ini bawahnya kayak begini guys ya, ini udah versi maksimalnya khusus tank ini ya. Ini benar-benar tim kita nih settingnya tuh cuma 4 jam guys sampai isi air, karena udah di prepare dengan baik sih. Tank 120 nyampe, flashing, taruh, konek pipa, pasang alat, pasir, batu masuk. Oh iya batu, kita bahas batu guys. Nah, jadi ini juga gue demen banget ya, Peninsula 2 sisi, terus rocknya atau dead rocknya itu kayak apa ya, kayak lereng gunung gitu ya. Ini udah bisa ngebayangin nih kalau ada koral-koralnya. Nah, jadi 3 view guys, bukan 2 ya, 1, 2, 3. Memang di sini agak kecil, tapi tetap dapat view-nya nih. Masih agak butek ya, tapi kalian bisa lihat nih ya. Jadi kayak benar-benar turunan lereng gunung gitu loh. Nah, udah tinggal ntar tergantung positioning koralnya. Udah cakep banget sih ini guys. Ya ini pasirnya kita pakai Karibsea Live Sand. Ya Karibsea Live Sand yang pasirnya tuh masih ada bakteri-bakteri hidupnya. Jadi untuk mempercepat proses terbentuknya ekosistem juga guys. Cuma memang konsekuensi dari kita pakai Live Sand ini adalah air nggak boleh pakai air keran guys. Meskipun kita pakai ASW, tapi itu harus kita benar-benar jaga airnya tuh dengan anti klorin gitu. Jadi nggak bisa pakai air pump, karena kalau pakai air pump mati juga ini bakteri-bakteri yang ada di pasirnya. Bukan kekurangan ya, lebih ke konsekuensi lah. Karena kita pakai Live Sand, artinya kita harus barengin juga dengan pakai air yang non kaporit. Nah untuk tank ini kita udah minta sama customernya juga untuk siapin pakai air amidis gitu loh. Nah ini udah amidis, kalau nggak salah masuk sekitar 25 galon ya, 25 galon ya, sama filter ya. Kalau nggak salah ini 300 liter harusnya, 120, 50, 50 ya kan. Terus di bawah sekitar 100-an liter lah, 150-an liter mungkin ya, kurang lebih 25 galon kita campurin pakai ASW. Dan ASW nya kebetulan ini pakai Blue Treasure, dan dikocok. Nah ini kalian lihat ya, agak-agak bukan butek sih, ini sih sebenarnya agak berkabut. Ini ya, ini proses pelarutan garam nih guys. Biasanya 1 harian lah ya, 1 harian udah clear ya pompa. Tapi pompa jangan dimatiin, kalau pompa dimatiin juga 3 tahun juga nggak akan clear guys ya. Jadi ini pompa nyala, wave maker nyala, sirkulasi seharian juga udah clear. Tapi bukan berarti ekosistemnya udah jadi ya, tapi ini baru clearnya aja gitu. Tetap untuk membentuk ekosistem tuh butuh waktu guys. Jadi buat teman-teman yang suka nanya, saya airnya udah masuk nih, udah boleh masuk ini kan, sabar dulu. Ikan masuk mah masuk aja guys, cuma kan belum tentu dia long lasting di dalam sini karena belum ada bakteri pengurainya, belum mateng. Ketika ikan stres dia keluarin lendir itu amonianya nggak ada yang olah, tambah stres lagi ikannya, ikan tambah stres lagi, lendir tambah banyak lagi, amonia tambah tinggi, udah muter-muter aja di situ-situ aja. Lama-lama ikannya mati guys. Jadi tetap harus sabar ya. Kurang lebih sih ekosistem tuh targetnya 3-4 minggu guys. Terutama untuk koral ya. Kalau mungkin ikan-ikan tester kalian kalau mau udah nggak sabaran, Nemo, Dori 2-3 ekor. Tapi ikan tester, mohon maaf ya, tanpa merendahkan martabatnya ikan tester. Cuma namanya ikan tester, jadi istilahnya ya kalau sampai dia kenapa-kenapa, kita udah kudu ikhlas. Karena memang kita butuh tuh amonia dari kotorannya dia, dari lendirnya si ikan juga, untuk supaya bisa diolah, supaya bisa dipercepat proses penguraiannya, supaya ekosistemnya juga cepat terbentuk guys. Itu kalau kalian udah nggak sabar. Kalau kalian sabar, udah jalanin aja begini, jangan pakai ikan tester. Kalau memang kita bicaranya, oh sayang nih Nemonya masih dijadikan tester atau apa, kasihan kan makhluk hidup juga, betul. Kalau memang kalian sabar guys, cukup pakai ini rutin setiap hari sesuai takarannya. Nah kita tungguin sehingga si ekosistem itu terbentuk secara alami, karena kan ini juga stability kan bakteri starter sekaligus bakteri maintenance guys. Buat
tank-tank baru ya, new tank syndrome? Jawabannya cuma ini guys, nggak ada lain. Kalau produk SeaChem hanya ini. Nah ini tadi kita udah tuang lagi apa? Ya. Tadi kita udah tuang ya untuk startingnya. Nah ini sekarang kita tuang. Oke. Jadi kurang lebih begitu guys. Ini sekilas video ini kita bikin atau kita mau tunjukin ke kalian ya. Untuk kalian semua yang baru mau mulai reef tank, ini udah starter package-nya udah paling enak, paling cocok ya. Kalian gak usah pusing-pusing lagi, cukup kita aja yang pusing, kita aja yang pikirin settingannya gimana-gimana. Kalian cukup siapin tempatnya, atau kalian mungkin kalau mau lihat-lihat mungkin contoh-contoh scaping atau contoh desain-desain tank itu kalian bisa cek di www.jasadesainaquariumkolam.com. Di situ banyak. Nah, juga jangan lupa follow Instagram kita di Javapon Aquarium ya. Javapon Aquarium ya bener ya, Javapon and Aquarium. Nah, terus juga kalau kalian mau kontak, mau nanya-nanya, mau diskusi ya, mau apalagi kalau yang udah siap, oh kalian mau bikin tank atau apa nih, kalian bisa kontak ke sini nih. Ya, segala macam reef tank, segala macam freshwater tank, shark tank, predator tank, goldfish tank, kolam, bahkan juga kolam koi atau kolam koi kontes ya, professional pond, atau bahkan beberapa kita juga ada yang kita bikin kayak di taman kota, di city park gitu-gitu segala macam ada semua. Ya, kalian bisa kontak ke nomor ini dan jangan lupa selalu follow IG kita, juga subscribe YouTube kita, dan juga jangan lupa dibagikan video ini supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kalau begitu sekian dulu dari gua Fide, undur diri. Bye bye.